warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah prosa fiksi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas M01 Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang konsep dasar dari prosa dan fiksi. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap baik-baik saja ya teman-teman. Siapa sih yang tidak tahu dengan cerpen, kisah, roman, ataupun novel? Nah, dari yang saya sebutkan tadi, itu merupakan salah satu dari jenis-jenis prosa fiksi. Iya, fiksi. Gampangnya begini, fiksi itu bersifat khayalan ataupun imajinasi. Nah, di sini kelompok 1 dari prosa fiksi akan membahas tentang apa sih konsep dasar dari prosa dan fiksi. Dari prosa dan fiksi tersebut, kami akan membahas tentang hakikat dari prosa fiksi, tentang perbedaan antara prosa dan fiksi, dan tentang manfaat dari kita mempelajari prosa dan fiksi. Untuk menambah wawasan kalian, silakan simak video kami dengan seksama ya teman-teman. Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, я включу. Все мои волки делают ауф. 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 Все мои волки делают ауф. Ну давай по фактам, братка. Ты к земле ближе, чем моя девятка. Если мы базарим не о бабках, то ты слышишь. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Trisuli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prosa. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris prose. Kata ini sebenarnya mengacu pada pengertian yang lebih luas, tidak hanya mencakup pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, tapi juga karya non-fiksi seperti artikel, esai, dan sebagainya. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Prosa kadangkala juga disebut dengan istilah ganceran. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslaini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian fiksi dan prosa fiksi. Istilah fiksi dapat berarti cerita rekaan atau khayalan. Dengan demikian, sebuah karya fiksi dapat diartikan sebagai sebuah karya yang isinya bersifat rekaan, khayalan, atau tidak sungguh-sungguh terjadi. Dalam sebuah karya fiksi, pengarang dapat menyajikan berbagai permasalahan manusia kemanusiaan. Alten Ben dan Lewis Pianurgiantoro 2012 mengartikan fiksi sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Sedangkan prosa fiksi adalah kisah atau cerita yang dibentuk oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Kenalkan, nama saya Sylvia Aryani. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara prosa dan fiksi. Seperti yang kita ketahui, prosa adalah kisah yang dikembangkan oleh pelaku tertentu yang mempunyai peranan, lakuan, peristiwa, dan alur yang dihasilkan oleh daya imajinasi sehingga menjadi suatu cerita. Sedangkan fiksi adalah sesuatu yang bersifat imajinatif, khayalan yang biasanya masuk akal, yang mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaria. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan dan persamaan prosa dan fiksi. Perbedaannya yaitu lebih pada prosa merupakan genre dari karya sastra, dan fiksi itu merupakan bagian dari prosa dan genre dari prosa tersebut. Sedangkan persamaannya yaitu ditulis berdasarkan imajinasi pengarang dan bersifat fiktif. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Di sini saya Nur Zabera akan melanjutkan pembahasan diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mempelajari prosa fiksi. Yang pertama, manfaat mempelajari prosa fiksi itu meningkatkan kemampuan menulis dan membaca. Dengan mempelajari sastra, ada 2 skill yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, menulis, dan yang kedua, membaca. Poin kedua, manfaat mempelajari prosa fiksi itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi itu tidak hanya dilakukan dengan berbicara saja, melainkan dengan menulis dan gerak tubuh itu merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Poin yang ketiga, meningkatkan imajinasi. Jika rutin membaca karya sastra, itu mampu mengolah imajinasi pembaca. Nah, selain itu, kita juga akan mampu membuat karya sastra dengan imajinasi yang luar biasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelika Stefani Berusinulingga dengan NIM 20030301010 dari kelas M01 dengan nomor absen 11. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang manfaat mempelajari prosa fiksi, yaitu keempat, lebih berempati. Dengan sering membaca berbagai karya sastra, membuat seseorang bisa ikut merasakan banyak permasalahan kemanusiaan. Kita pun juga akan merasakan hal yang sama, sehingga dapat meningkatkan rasa empati terhadap problem yang terjadi di hadapan kita. Yang kelima, meningkatkan kemampuan analisis. Kemampuan analisis juga bisa terasakan jika kita rutin membaca atau mempelajari karya sastra. Hal ini dikarenakan sastra itu punya alur cerita yang unik dan sulit untuk ditebak, sehingga dapat menguji kemampuan analisa bagi orang-orang yang sulit membacanya. Jadi, tidak ada ruginya sama sekali untuk membaca ataupun mempelajari tentang dunia sastra. Justru, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat yang bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman anggota kelompok yang telah memaparkan materi terkait dengan konsep dasar dari prosa dan fiksi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya prosa merupakan salah satu bentuk dari karya sastra yang bersifat imajinatif, sedangkan fiksi merupakan salah satu bentuk yang berlawanan dari kata fakta lalu dibubuhi dengan imajinasi oleh pengarangnya. Selain itu, manfaat yang dapat kita pelajari dan dapat kita ambil dari mempelajari prosa dan fiksi ini, salah satunya meningkatkan kemampuan kita dalam membaca dan menulis. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dan berimajinasi. Baiklah teman-teman, ayo sama-sama kita mempelajari lebih lanjut terkait dari prosa fiksi ini. Mari kita berkarya dan menghasilkan karya bersama-sama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di tugas selanjutnya.